Hari Senin besok kita buat saja laporan polisi kepada Joko Widodo yang belum pernah dilakukan oleh siapapun, melaporkan mantan presiden ini ke polisi sebagai bentuk adanya tindak pidana, bahkan termasuk klasifikasi pelanggaran HAM berat. Hukumannya itu hukuman mati. Jadi kalau saya sampaikan pernah Jokowi ini pantasnya kalau nggak dihukum mati seumur hidup 3 kali sampai dia mati. Tapi kan nggak mungkin dihidupkan lagi sampai mati. Tapi faktanya dia presiden disidai rakyat mati. Just that as a start. I think he's a remarkable man, one of the great men of this world. Kita beruntung ada Presiden Jokowi yang nggak bisa diatur siapapun. Memiliki seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Closing statement saya, saudara-saudara, dengan hormat, himbauan langsung kepada Prabowo, anggaplah ini seruan terbuka atau surat terbuka secara elektronik lewat podcast ini. Kapan Presiden bisa menerima kita ini, kaum oposisi ini? Gitu. Ini permintaan, kalau susah ketemu Presiden, bagaimana kita mau percaya lagi rakyat gitu. Nah, tolonglah Bitor, anak buahnya banyak yang jadi wamen sekarang kan. Itu ada yang juga dekat sama orang Prabowo ya. Kita tahulah aktivis-aktivis sekarang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Oke, kita tadi lihat bersama cuplikan video dari TPUA atau Tim Pembela Ulama dan Aktivis yang koar-koar ingin menghukum mati Jokowi ya, atau memenjarakan Jokowi seumur hidup ya. Entah atas dasar apa mereka melakukan hal tersebut, mungkin saking bencinya ya. Yang anehnya lagi ya, Egy Sujana ingin dipanggil Pak Prabowo ke istana ya. Tujuannya ya, mungkin ingin menjilat kepada Pak Prabowo. Mereka ini seakan tidak tahu malu ya. Waktu Pak Jokowi dan Pak Prabowo bergabung, mereka bilang Pak Prabowo berkhianat. Dan kini mereka mau gabung juga. Menurut saya, jelas ya Pak Prabowo akan menolak mereka. Tidak ada untungnya juga didukung oleh gerombolan mereka ya. Dulu waktu Pilpres saja, waktu didukung oleh mereka, Pak Prabowo kalah dengan Pak Jokowi. Dan waktu Pak Prabowo gabung dengan Pak Jokowi ya, Pak Prabowo menang telak di Pilpres kemarin. Tujuan mereka pasti ingin memecah belah Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya. Nah, kali ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Perjalanan bagaimana Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi bersahabat sejak dari pertarungan Pilpres pada tahun 2019 ya. Oke, kita simak dulu videonya. Nah, kalian ketawa kan? Kalah itu sedih loh. Ketawa lagi kalian ini. Aduh, inilah orang Indonesia. Ada temannya yang sedih, dia ketawa. Tapi begini, ya begini. Anda perhatikan nggak? Selama saya bersaing di debat dimanapun, Anda lihat, saya masih bersahabat sama beliau. Orang merasa aneh. Tim saya waktu itu, tim kampanye marah-marah sama saya habis debat. Bapak, kenapa? Kenapa enggak? Saya bilang, ya gimana? Ya kan, saya merasa bahwa banyak pikiran Pak Jokowi benar. Untuk apa saya sanggah kalau saya setuju? Iya kan? Nah, jadi saudara-saudara, ternyata benar. Beliau menang, tapi beliau ajak saya. Pak Prabowo, saya ini senang naik sepeda. Saya senang naik sepeda. Dan sering ketika naik sepeda, rantainya putus. Tapi percayalah berasa ya Pak Prabowo, bahwa rantai persahabatan kita, rantai persahabatan saya dan Pak Prabowo, yakinlah tidak akan pernah putus. Juga tali persahabatan saya Pak Maruf Amin dengan Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno juga tidak akan pernah putus tali persahabatan, tali silaturahmi di antara kita. Jadi memang karena ini debat Pak, ya kan? Audiens kalau lihat kita terlalu bersahabat, mereka enggak. Jadi ini
Sulitnya memang ya gimana ya, saya juga bersahabat sama beliau, gimana? Kalau kita berbeda tentang kenegaraan, kan begitu. Jadi inilah demokrasi kita inginkan, debat. Kadang-kadang maaf Pak, suara saya keras. Pokoknya percaya Pak, saya juga demikian. Saya hormat dengan Bapak. Kita berjuang untuk rakyat sama-sama. Biarlah rakyat yang menentukan yang terbaik untuk bangsa kita. Pak Prabowo. Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ya tidak mungkin terpecah belah ya, karena memang pertarungan waktu dulu Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo sudah bersahabat. Nah, kali ini ada video juga tentang bagaimana Pak Jokowi diakui sebagai salah satu tokoh yang superpower ya. Bahkan sampai asing pun mengakui kehebatan dari gaya berpolitik Pak Jokowi ini. Oke ya, langsung saja kita simak bersama. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, Batil. Just the guy that is I think he's a remarkable man, one of the great men of this world. Kita beruntung ada Presiden Jokowi yang nggak bisa diatur siapapun. Memiliki seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Jokowi itu telah muncul sebagai sosok yang menandingi kedikdayaan partai-partai politik. Jadi Jokowi itu sendiri sudah menjadi partai. Dia adalah seorang tokoh yang tidak punya partai politik, tetapi hampir seluruh gerak-gerik dan dinamika yang berlangsung pada partai-partai politik itu adalah pantulan dari pengaruh kekuasaan yang dia miliki gitu. Jokowi ini justru kekuasaannya atau pengaruhnya itu melebihi partai-partai politik. As an political actor di sini itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan gerak-gerik partai-partai politik. Ini orang luar biasa cerdasnya dalam menghadapi orang lain. You nggak bisa melihat mukanya, seperti suka, bisa nggak suka, seperti nggak suka, dia suka. Itu nggak tahu. Makanya pendamping-pendamping dia yang tahu persis, dia nggak akan geser itu. Karena apa? Orang itu mungkin mengerti sekali sifatnya dia. Dan ini presiden. Saya berapa presiden saya ikut, Soeharto saya ikut, ya, Gus Dur saya ikut, Megawati saya ikut, SBY saya ikut, sampai ke ini, sampai ke Jokowi. Dan semuanya ini mempunyai kecirian khas masing-masing. Tapi yang saya lihat, ya ini memang luar biasa. Punya keistimewaan. Punya keistimewaan. Ini kita nggak boleh munafik, kita nggak boleh bohong lah soal ini. Kemampuan Pak Jokowi kan memang tercanggih selama ini, susah ditebak ya, jalan-jalan pikiran, jalan-jalan strategi beliau, ilmu-ilmu di beliau tuh di luar ilmu kebanyakan orang, cara berpikir, cara menang, cara ngomongnya pun kita juga pusing memahami, kadang-kadang butuh abdi dalam juga untuk menjelaskan apa makna dari bahasa dia. Tapi Pak Jokowi mencatatkan sejarah sebagai zon politikon gitu, atau orang politik yang salah satu yang tercanggih tanpa partai dari kalau saya bukan salah satu yang tercanggih. Coba gimana? Iya kan, yang namanya paling itu kan satu. Sekarang paling canggih ya Pak Jokowi. Soal bahwa kita setuju atau tidak berkali-kali saya sampaikan itu terserah penilaian netizen ya. Tetapi Pak Jokowi akan semakin menancapkan kuku. Kenapa? Karena ini menjadi satu-satunya presiden yang mampu menjadikan wapres anaknya. Dalam sejarah berapa kita merdeka sejak tahun 45, baru kali ini. Kan nggak ada sebelumnya. Pak Harto itu baru taruh Mbak Tutut jadi Menteri Sosial, itu setelah 35 tahun berkuasa, meskipun hanya untuk 2 tahun ya. Tetapi Pak Jokowi menaruh putranya sebagai calon wakil presiden, akhirnya menjadi wakil presiden hanya dalam waktu 9 tahun berkuasa. Itu dahsyat. Dan selalu saya katakan Pak Jokowi memulai karir politik sebagai wali kota tahun 2005, menjadi presiden tahun 2014. Hanya butuh 9 tahun untuk seorang Jokowi dari wali kota naik menjadi presiden. Dan itu tidak dimiliki oleh siapapun sebelumnya. Nah sekarang yang terakhir tentu Pak Jokowi tidak akan begitu saja hilang dari panggung politik. Saya tidak pernah percaya itu
mau pulang berkebun atau beternak dengan apa namanya remunerasi yang diberikan negara atas pengabdiannya selama 10 tahun itu, saya nggak pernah percaya. Pak Jokowi adalah zoon politikon yang akan terus memainkan kartu, dan ini akan berlanjut. Kenapa? Seperti yang pernah saya sampaikan. Jadi piramida kebutuhan Pak Jokowi ini naik terus. Jadi level of risk dari yang dimainkan dalam pertarungan politiknya ya naik terus. Kemarin sudah berhasil. Berangkat dari tadi 9 tahun seorang wali kota tiba-tiba sudah jadi presiden. Kemudian di DKI hanya bermodal 2 partai politik melawan 8 partai politik pengusung Foke. Itu kan sudah dahsyat itu. Terus dari situ beliau melawan orang yang membiayai dan mensponsori menjadi calon gubernur, Pak Prabowo, dan menang tahun 2014. Nah, sesudah orang yang membiayai dan mensponsori beliau lawan dan menang, dirangkul tahun 2019, mengejutkan semua orang. Yang itu tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian pertarungan level of risk-nya semakin tinggi lagi, melawan partainya sendiri, PDI Perjuangan, tahun 2024, berhasil. Nah, saya kira Pak Jokowi akan mempertontonkan lagi kepiawaian-kepiawaian politiknya dalam kreasi-kreasi di Pilkada besok. Nah, di Pilkada besok kan sudah ada aspirnya Bu Iriana yang mau maju di Kota Bogor, ada sesprinya Pak Jokowi, David yang mau maju di Boyolali misalnya, itu kan sudah mulai muncul itu. Nah, saya khawatir partai-partai, terus mantunya sudah disonding menjadi calon Bupati Sleman begitu. Jangan-jangan ini sekarang partai-partai politik sedang melis ini siapa lagi nih adik Pak Jokowi, ajudan aspri yang bisa didorong begitu. Saya katakan bahwa ini Pak, kita berhadapan dengan seorang Jokowi sebagai zoon politikon yang memang di setiap episodenya semakin meningkat level of risk-nya. Dan secara kepiawaian politik itu bukan hal yang tabu, artinya dia bertarung terus, membuktikan lagi. Kan saya pernah ngomong, sampai satu titik Pak Jokowi menemukan lawan seimbang. Kan kemarin yang 2024 Pak Jokowi melawan dirinya sendiri kan saya bilang. Makanya dia taruhlah Mas Andi Wibowo dan kawan-kawan yang pemegang media sosial kepresidenan di Ganjar itu kan. Eko Sulistyo ada di Ganjar yang staf khusus ini. Yang semua itu coba gua lawan gua nih, maksudnya itu gua lawan orang-orang gua gitu. Lu bisa lawan gua nggak? Gitu. Kurang Kan deket apa? Pak Andi Wijayanto udah ngomong kalau kalian bisa mengalahkan saya hebat. Nah itu kan udah. Kalau kalimat itu benar, maka itu merupakan tantangan yang level of risk-nya udah a certain level. Tapi kaliannya itu ya dirinya sendiri juga. Ya, dirinya sendiri. Bagian dari tubuhnya ini ya, termasuk PDI Perjuangan kan bagian dari tubuhnya ini. Iya, kayak Mas Andi Wibowo itu kan saudara itu. Iya. Orang dekat gitu. Sangat dekat. Saudara kan. Megang medsos presiden yang sekarang dialihkan ke orang lain katanya.